Baik, kita lanjut. Secara garis besar, transformasi geometri adalah proses pemindahan atau pembentukan hasil dari suatu bayangan, dari suatu titik, atau pada suatu kurva. Nah, dalam hal ini, posisi yang kita ubah dari suatu posisi awal, kita anggap dalam koordinat kartesius itu sumbunya x, y. Ketika sudah ditransformasikan, maka posisinya menjadi posisi lain, yaitu x-aksen dan y-aksen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Marhamah Ulfa di channel Kuliah Teknokrat. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi pendahuluan transformasi geometri. Pertama-tama, sebelum memasuki materi, kita bahas dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini yang pertama, mahasiswa dapat memahami definisi transformasi geometri. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami penerapan konsep dan aturan dari geometri transformasi. Dalam hal ini kita gunakan atau kita bahas dalam masalah kontekstual atau masalah sehari-hari. Pertama-tama, pernahkah mahasiswa sekalian pergi ke pasar malam? Pasti sudah ya. Sama-sama kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Silahkan menyaksikan. Nah, setelah menyaksikan video pembelajaran tadi, pasti sudah terbayang ya dalam benak kita bahwa materi dari transformasi geometri ini erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas definisi transformasi. Transformasi merupakan pemindahan objek. Nah, dalam hal ini, objek yang dipindahkan dalam bentuk titik, garis, bidang, baik itu bidang datar maupun nanti bidang yang sifatnya tidak datar. Nah, dalam hal ini titik, garis ataupun bidang datar ini kita letakkan pada sebuah bidang. Jadi nanti bisa bentuknya itu dimensi 2, bisa juga bentuknya dimensi 3. Nah, dalam hal ini perubahan yang mungkin terjadi ada beberapa hal. Yang pertama yaitu perubahan kedudukan atau perubahan letak. Yang kedua, mungkin juga perubahan yang terjadi adalah perubahan arah. Dan yang ketiga, mungkin juga perubahan yang terjadi adalah perubahan ukuran. Artinya, objek atau benda yang nantinya ditransformasi bisa berubah secara tempat, arah, maupun ukurannya mengecil ataupun membesar. Baik, kita lanjut. Secara garis besar, transformasi geometri adalah proses pemindahan atau pembentukan hasil dari suatu bayangan, dari suatu titik, atau pada suatu kurva. Nah, dalam hal ini, posisi yang kita ubah dari suatu posisi awal, kita anggap dalam koordinat kartesius itu sumbunya x, y. Ketika sudah ditransformasikan, maka posisinya menjadi posisi lain, yaitu x-aksen dan y-aksen. Artinya, aksen di sini yang dimaksud adalah bayangan dari hasil transformasi geometri. Nah, dalam koordinat kartesius, memindahkan satu titik atau suatu bangun pada sebuah bidang ini bisa dengan menggunakan transformasi. Artinya, transformasi geometri di sini adalah proses merubah semua titik koordinat menjadi titik koordinat yang lain pada sebuah bidang tertentu. Jadi yang dimaksud di sini tidak hanya kita merubah satu titik saja,
melainkan seluruh koordinat dalam sebuah bidang itu kita ubah, kita transformasikan seperti itu. Nah, transformasi juga tidak hanya berlaku pada titik saja, tetapi juga berlaku pada kumpulan titik yang berbentuk bidang atau bangun tertentu. Maka dari itu, pemetaan yang dilakukan pada sebuah bangun geometri disebut dengan transformasi geometri. Nah, transformasi geometri ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Kita bahas yang pertama. Jadi transformasi geometri ini awalnya sejak zaman Euclid di tahun 300 sebelum Masehi sampai 17 Masehi. Nah, ini geometri dipelajari sebagai suatu ilmu dari perspektif sintesis. Dan berikutnya di tahun 17 Masehi banyak pengembangan ide baru ya dalam matematika sebagai sebuah revolusi yang dalam hal ini mempelajari geometri. Selain itu, ada diferensial geometri yang dikembangkan sebagai tahapan berikutnya yang menggunakan notasi dari kalkulus dan kemudian dikembangkan oleh seorang penemu yang cukup terkenal hingga kini yaitu Newton dan Leibniz. Yang berikutnya pada tahun 1782. Nah, perkembangan geometri sudah semakin meningkat. Ada seorang ahli matematika bernama Felix Klein. Beliau ini mengusulkan tentang konsep geometri transformasi. Jadi di tahun ini sudah secara jelas disebutkan, secara konsep namanya disebutkan geometri transformasi. Kemudian prinsip dari transformasi geometri ini adalah memetakan satu persatu menggunakan himpunan titik-titik sebagai input dan kemudian titik kembalinya itu sebagai outputnya. Transformasi dapat diterapkan pada berbagai objek geometri. Misalnya dalam hal ini ada poligon, bisa juga garis, kemudian bisa juga tetrahedral ataupun pada ruang tertentu, pada objek tertentu di mana objek tersebut berada. Nah, dalam hal ini transformasi geometri menawarkan berbagai pandangan dalam banyak topik tradisional seperti kesebangunan, kemudian kongruensi dan juga simetri. Selain itu juga, transformasi geometri ini memiliki fungsi sebagai basis aplikasi kontemporer dalam hal arsitektur, juga dalam hal seni, perfilman, permesinan, dan juga televisi. Ada banyak penerapan transformasi geometri yang bisa kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bahas beberapa hal. Yang pertama yaitu pada pembuatan animasi pembelajaran. Nah, mahasiswa sekalian akan banyak menemukan pada berbagai aplikasi pembelajaran ya. Di sini saya contohkan dalam sebuah video sebagai berikut. Nah, tadi sudah sama-sama kita saksikan ya video tentang animasi pembelajaran. Nah, video yang tadi kita saksikan adalah merupakan pembelajaran yang menggunakan salah satu aplikasi pembelajaran yaitu GeoGebra. Jadi di GeoGebra ini mahasiswa sekalian bisa melihat konsep dari geometri transformasi di mana animasi tersebut bisa kita gunakan untuk melihat atau memutar objek. Jadi objeknya bisa kita lihat dari depan, dari samping, dari belakang, sehingga mahasiswa sekalian atau siswa kita nanti di sekolah bisa mempelajari bentuk bangun ruang itu secara menyeluruh. Prinsipnya, kita bisa melihat apakah grafik atau gambar tersebut sudah sesuai dengan perhitungan manual atau belum. Jadi ketika kita putar dari depan, dari samping, dari belakang, apakah bentuknya sudah sempurna atau belum. Untuk menghitung jarak juga bisa kita gunakan konsep ini. Artinya ketika kita gunakan konsep dari transformasi geometri, ketika benda itu, objek itu kita putar dari depan, dari belakang, bisa kita lihat apakah perhitungan kita mengenai jarak suatu titik atau jarak suatu garis itu sudah benar atau belum. Kemudian, contoh yang kedua dari transformasi geometri. Nah, penerapan transformasi geometri yang kedua ini yaitu pada pembuatan animasi film 3 dimensi. Bisa kita lihat contohnya dalam video sebagai berikut.
of it. Oh no, stop. No, no, don't do that. Hey! Oh dear. And what is this? It's a who, Majesty. This is, From Umbridge. What happened to your clothes? I outgrew them. I've been growing an awful lot lately. I tower over everyone in Umbridge. They laugh at me. So I've come to you, hoping you might understand what it's like. My dear girl, anyone with a head that large is welcome in my court. Someone find us some clothes. Use the curtains if you must, but clothe this enormous girl. Nah, dalam video yang tadi sudah kita saksikan, yaitu salah satu cuplikan film, mungkin mahasiswa sekalian sudah mengenal ya dalam film ini. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa penerapan geometri transformasi itu bisa kita gunakan, yaitu dengan cara memperkecil benda atau objek ya, dalam hal ini manusia bisa diperkecil, bisa juga diperbesar. Nah, contoh yang berikutnya yaitu dalam penggunaan batik Indonesia. Nah, jadi di batik Indonesia ini kita banyak menyaksikan bahwa konsepnya itu menggunakan konsep pencerminan. Apa pencerminan? Yaitu benda di sebelah kiri, di sebelah kanan, ataupun gambar di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu bentuknya serupa atau sama. Bisa dilihat di gambar berikut ya. Nah, di gambar berikut ini ada berbagai macam bentuk batik, baik di Lampung maupun di Indonesia, yang bentuknya merupakan salah satu penerapan dari geometri transformasi. Baik, berdasarkan contoh-contoh yang tadi, kita bisa membagi jenis-jenis transformasi menjadi beberapa hal, yaitu yang pertama, ada pergeseran tanpa merubah bentuk, atau nama lainnya adalah translasi. Jadi ketika kita menggeser sebuah benda atau objek tanpa merubah bentuk ya, hanya menggeser saja, ini disebut dengan translasi. Jenis yang kedua yaitu pencerminan, atau dalam bahasa lain adalah refleksi. Di mana pencerminan ini sering kita lakukan ketika kita bercermin, maka kita merubah sebuah objek ya, posisinya kita rubah, yang tadinya sebelah kiri ketika dicerminkan berubah menjadi sebelah kanan. Artinya bagian kiri dan bagian kanan ini merupakan sebuah bentuk pencerminan yang hanya merubah posisinya saja. Berikutnya contoh yang ketiga yaitu perputaran atau rotasi. Nah, perputaran atau rotasi ini bahkan di dalam dunia ya, bumi kita itu berotasi, yaitu perputaran bumi pada porosnya. Nah, dalam hal ini nanti kita perlu memperhatikan bahwa rotasi itu ada yang berlawanan dengan arah jarum jam dan juga ada yang searah dengan jarum jam. Kita bahas di pertemuan berikutnya. Jenis-jenis yang keempat yaitu setengah putaran. Nah, kalau ada perputaran penuh disebut dengan rotasi, maka ada juga konsep setengah putaran. Jenis yang berikutnya yaitu perkalian bangun. Nah, dalam hal ini bisa juga disebut penskalaan, bisa juga disebut dilatasi. Dalam bahasa lain ada juga yang menyebutkan dilatasi ini dengan perbesaran. Namun, kita jangan hanya terpaku dengan kata perbesaran ya, karena dalam konsep dilatasi bisa jadi nanti objek yang kita gunakan itu tidak kita perbesar, tapi justru kita perkecil. Maka mahasiswa sekalian boleh menggunakan bahasa lain dalam dilatasi ini, yaitu dengan penskalaan bangun atau perkalian bangun. Jadi objeknya, bendanya itu bisa diperbesar, bisa juga diperkecil. Jenis yang berikutnya yaitu isometri. Nah, isometri ini nanti adalah bentuk lain dari transformasi yang akan kita bahas di materi berikutnya. Selain jenis-jenis ini ada lagi tidak? Tentu masih ada lagi. Jadi masih ada beberapa hal lain yang akan kita bahas dalam transformasi. Sebelumnya, mari kita sama-sama lihat jenis dari translasi ini, bisa dilihat di gambar ya. Jadi contoh dari translasi ini adalah seseorang yang sedang mengemudikan sepedanya. Artinya ketika kita mengemudikan sepeda, maka kita merubah posisi kita. Sebelumnya posisinya di tempat X, kemudian setelah kita kemudikan sepeda, kita berpindah yaitu ke posisi Y. Mungkin bisa juga dengan berjalan ya, ketika kita berjalan, kita merubah posisi kita yang sebelumnya di posisi X
berpindah di posisi Y. Ini disebut dengan translasi. Contoh yang berikutnya dari refleksi adalah ketika kita melihat sebuah bangunan, kemudian di sekitar bangunan itu ada air atau ada sungai mungkin ya, atau danau. Jadi bisa dilihat di gambar. Ini adalah salah satu bentuk arsitektur yang sangat indah gitu, di mana bangunan yang dibentuk itu, yang sebegitu megahnya itu bisa kita lihat cerminnya dari air. Sehingga bangunan bagian atas dan juga bagian bawahnya itu sama. Ini yang disebut dengan refleksi. Yang berikutnya adalah rotasi. Contohnya seperti saya sebutkan tadi, yaitu bumi berotasi. Bumi berputar pada porosnya. Jadi perputaran bumi ini disebut dengan rotasi. Nah, dalam hal ini bumi berputar pada porosnya menyebabkan terjadinya siang dan malam. Nah, seperti itu adalah contoh rotasi. Kemudian contoh yang berikutnya yaitu dilatasi. Nah, dilatasi atau yang saya sebutkan tadi penskalaan atau bisa juga disebut perbesaran, perkecilan. Nah, dalam hal ini bisa dilihat di contoh ya. Dalam animasi pembelajaran, jadi ada objek yang sebelumnya itu posisinya harusnya kecil, seperti normal ya, objek normal. Tapi kemudian karena dibutuhkan objek tersebut membesar, sehingga kita buat prosesnya membesar. Nah, ini yang disebut dengan dilatasi. Jadi nanti ada objek tertentu yang posisinya atau bentuknya itu lebih besar dari objek yang lain. Nah, ini disebut dilatasi. Nah, contoh-contoh yang sudah saya sebutkan tadi akan kita bahas masing-masingnya dalam setiap pertemuan, dalam setiap pembelajaran. Jadi, sebisa mungkin mahasiswa sekalian mempelajari materi-materi tadi dengan baik pada masing-masing subbab atau masing-masing pembelajaran kita. Terima kasih sudah menyimak materi ini dengan baik. Jangan lupa like dan subscribe channel Kuliah Teknokrat. Saya cukupkan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.